Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Yunus RK ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, sudah bahagia. Jangan lupa selalu mindsetkan kata-kata batin pikiran seperti itu, karena kata-kata adalah doa ya. Al-kalamu nisfu doa gitu ya. Teman-teman, di dalam diri kita, keadaan otak kita ini ada 5 gelombang. Keadaan gelombang dalam hidup kita. Yang pertama gelombang beta, gelombang alfa, delta, theta, sama gamma. Nah ini yang harus dipahami teman-teman. Bumi yang kita pijak ini, dia dalam keadaan gelombang apa? Nah inilah. Ini yang banyak orang tidak paham di luar sana. Tentunya bagi teman-teman yang masih awam di dunia ilmu servomekanisme, di dunia ilmu supernatural gitu ya, dan spiritual, ini banyak yang kurang paham sehingga kepengen hidupnya tenang, santai, damai, banyak uang, selalu bagus karirnya, spiritualnya, tetapi tidak koheren, tidak selaras gelombang otaknya. Jadi gini, ini manusia kadang-kadang mempunyai 5 keadaan otak ini ya. Kalau manusia setiap hari menggunakan pikirannya gitu ya, belajar menggunakan otak, itu dalam keadaan gelombang beta namanya, dalam artian aktif gitu ya. Aktif, jelas ini tidak koheren dengan semesta untuk urusan energi, untuk urusan sandang pangan papan gitu ya, jelas tidak. Terus ada alfa gitu ya. Alfa adalah dimana gelombang ketika kita sedang tenang, santai, damai. Nah gelombang inilah gelombang pada waktu kita harus melaksanakan afirmasi. Setidaknya kalau di alfa ini kita sudah selaras dengan gelombang geomagnetik bumi. Tetapi sebenarnya bumi dia gelombangnya di mana? Yaitu di gamma, teman-teman. Gelombangnya bumi adalah gamma. Kalau teman-teman hidupnya masih, mohon maaf nih, kalau di dunia agama itu masih syariatul syariat gitu, masih syariat, masih tekstual, masih surga, neraka dan lain-lain, itu adalah gelombang beta, teman-teman. Dan gelombang beta itu tidak selaras dengan gelombangnya bumi. Geomagnetiknya bumi itu nggak selaras, makanya hidupnya teman-teman gitu-gitu aja. Udah sholat 5 waktu, ditambah sholat duha sampai nangis-nangis, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrota kudrotaka wal ismata ismatika bla 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 bla. Sampai setiap hari ya tetap kere-kere aja, tetap miskin-miskin aja, tetap gagal-gagal aja. Kenapa? Karena itu kondisi beta gitu loh. Kondisi beta. Kalau teman-teman mau naik ke kondisi gamma, ya agamanya dinaikkan di tingkatan hakikat gitu. Ya, syukur-syukur marifat ya, syukur-syukur marifat. Sudah ditambah lagi sholat tahajud, bangun ujung-ujungnya sholat tahajud itu apa? Untuk uang. Bener nggak? Untuk sandang pangan papannya, supaya tenang, santai, damai hidupnya. Bener nggak? Iya, kita nggak perlu munafik. Karena apa? Masih syariat. Syariat itu gelombangnya apa? Beta. Gelombangnya beta, teman-teman. Nah, sekarang saya kasih tahu gelombangnya bumi itu adalah gelombang gamma. Gelombang gamma itu adalah gelombang yang benar-benar tidak berpikir. Makanya saya sering sekali membuat status tentang gatoloco. Gatoloco. Kenapa? Ketika kita mampu gatoloco, kita akan mendapatkan gelombang gamma. Karena gelombang gamma itu hanya bisa didapat ketika kita dalam keadaan gatoloco, tidak memakai pikiran gitu. Nah, kalau kita mampu gatoloco, kita otomatis gamma. Ketika kita gamma selaras dengan gelombang bumi. Kalau kita selaras, otomatis wis uripku penak. Akhirnya ibadah pun tenang. Kan apa? Sandang, pangan, papan, uang itu sudah dijamin sama Sang Tuhan. Wong kita hidup kok. Kalau kita hidup di dunia dan di dalam diri kita ada energi Tuhan, yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa tak tiupkan rohku kan gitu. Otomatis kita sudah dijamin, teman-teman. Cuman bagaimana tata caranya, teman-teman masih dalam keadaan gelombang gamma. Perlu teman-teman pahami, apalagi di sepanjang tahun 2025 banyak sekali manusia itu kena penyakit anxiety, kecemasan, mentalnya nggak kuat dan lain. Itu sepanjang dari banyak tahun, baru tahun 2025 ini seluruh dunia itu 62% kalau nggak salah, saya membaca artikel kemarin, itu manusia banyak yang kena penyakit anxiety. Apalagi di tahun 2026 ini itu lebih banyak sekali. Dan penyakit anxiety itu
kalau teman-teman tidak pernah menurunkan gelombangnya gitu ya, dari beta ke alfa minimal, ke theta, ke delta, bahkan ke gamma, teman-teman akan merasakan terus kecemasan-kecemasan itu. Kalau di dalam Islam ada ya, kecemasan itu termasuk pada keraguan juga, akan melahirkan sebuah keraguan. Jadi anxiety ini sangat bahaya teman-teman. Dan ini melanda tidak hanya orang miskin saja, banyak sekali teman-teman yang kaya raya, banyak uangnya, kena penyakit anxiety ini, kecemasan mentalnya ya kan, bahkan delusi, padahal sudah kaya raya dan lain-lain. Berarti tujuan hidup kan sebenarnya bukan kaya raya, melainkan ketika kita mampu pada tataran yang kemarin saya jelaskan tentang spiritualitas itu, kita akan mendapatkan tujuan hidup, atau kalau di dalam ilmu Jawa namanya sangkan paraning dumadi, kan gitu. Makanya teman-teman silahkan mengkoherensikan energinya, menselaraskan dirinya dengan semesta, dengan bumi yang kita injak gitu loh. Bumi yang kita injak ini gelombangnya adalah gelombang gamma. Tapi kalau teman-teman gelombangnya ini beta, jelas bertolak belakang. Otomatis kalau bertolak belakang, medan elektromagnetiknya teman-teman dengan medan geomagnetiknya bumi ini bertolak belakang. Akhirnya teman-teman akan merasakan susah hidupnya, akan merasakan sulit hidupnya. Ini kan harus bekerja, harus beribadah, harus berdoa dan lain-lain untuk mendapatkan keinginannya dan harapannya. Nggak terwujud karena beda gelombang. Gelombangnya bumi gamma, teman-teman beta, gimana? Makanya di ilmu Nusantara disebut ada mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik dan jagat besar. Kita harus koheren, kita harus selaras gitu. Kalau kita nggak selaras, ya udah, kita akan terkena namanya penyakit anxiety gitu. Makanya teman-teman, program-program RK saya ini itu ada yang namanya teknik metode untuk menurunkan gelombang. Apalagi saya sekarang sudah mengajak ke teman-teman untuk langsung ke gelombang gamma. Ya gitu kan, ada di RK Ruh dan RKBE mulai tahun 2026 ini penurunan gelombangnya sudah tidak hanya di alpha, bahkan sudah saya turunkan di delta sama theta teman-teman. Nah ketika kita sudah dalam keadaan gelombang alpha, delta, theta, kita sudah mendekati keselarasan dengan bumi. Tapi kalau kita sudah gamma, kita bisa selaras, koheren dengan semesta. Kita hidup ya santai-santai aja, damai-damai aja gitu. Kalau kita sudah selaras gelombang gamma kita dengan gelombang gamma bumi, kita koheren, kita untuk menjaganya gimana supaya gelombang kita selalu koheren, selaras dengan semesta, selalu tetap gamma, ya kita hidup ala Gatholoco. Tulisan Gatholoco itu kalau dibalik adalah ucul otak. Jadi bagaimana kita tidak menggunakan otak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ya rutinitas aja. Karena kita selama kita menggunakan otak, disitulah kita akan tertipu oleh kehidupan. Karena pikiran itu selalu pret gitu. Makanya kenapa teman-teman ketika mempunyai planning nanti gini, hasilnya pasti seret, bleset gitu. Karena apa? Gelombangnya beta, nggak sama dengan gelombang bumi, yaitu gamma gitu. Makanya teman-teman, ayo kita bertirakat untuk mengkoherensikan gelombang kita, ya kan? Kita turunkan dari beta ke gamma. Ketika kita gamma, wis otomatis kita koheren, kita selaras dengan semesta atau selaras dengan bumi. Otomatis medan elektromagnetik kita akan nyambung dengan medan geomagnetik bumi. Dan kita akan terhindar dengan penyakit anxiety. Jadi penyakit anxiety itu adalah orang-orang yang gelombangnya beta gitu. Sebenarnya kecil banget sebenarnya. Teman-teman yang mempunyai penyakit anxiety itu ya, saya cukup dengan waktu 3 menit, 4 menit untuk menyembuhkannya. Ya, apalagi kalau masuk di pelatihan RK, saya turunkan. Karena gelombang beta itu adalah gelombang di mana hertznya itu sangat tinggi gitu. Dan itu gelombangnya adalah menggunakan pikiran sadar. Jadi dia tidak pernah mengenal jiwanya, makanya perlu belajar ilmu spiritual, ilmu ketuhanan. Kalau di dalam Islam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan orang yang mengenal Tuhannya tidak akan pernah sakit yang namanya anxiety itu. Seperti itu teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan sebar video ini kalau video ini sangat-sangat penting buat teman-teman. Oke.